Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar kembali dalam jarak jauh ini. Semoga anak-anak tidak pernah bosan dan harus tetap rajin belajar ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan duduk yang rapi. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh dan soleha. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Mari kita mulai belajar hari ini, pelajaran IPS ya, mengenai kegiatan ekonomi. Mari kita buka. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kegiatan ekonomi dilakukan mulai dari mengolah bahan baku, diproses menjadi bahan setengah jadi, diolah menjadi bahan jadi, didistribusikan kepada pedagang-pedagang di pasar, dan diperjualbelikan ke masyarakat untuk dikonsumsi. Lalu ada tahapan-tahapan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh, yang pertama, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, ini harusnya padi ya, jagung dan singkong. 2. Sebuah pabrik memproduksi sepatu untuk dijual di toko sepatu. Yang ketiga, ibu rumah tangga mengolah bahan yang dibelinya di pasar menjadi masakan untuk dijual di pinggir jalan. Dan yang terakhir, pabrik baju membuat baju. Nah, ini yang pertama, kegiatan produksi. Ya. Lalu apa ya yang kedua? Kegiatan distribusi. Nah, setelah yang pertama tadi produksi, lalu yang kedua itu kegiatan distribusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor. Contoh, 1. Perusahaan mie instan memasarkan produk mie instan ke minimarket di seluruh Indonesia. Penjual bakso menjual makanannya kepada konsumen di pinggir jalan. 3. Penjajah jamu
menjual jamunya keliling desa dengan cara dibakul. 4. Penjual balon berkeliling perumahan menggunakan sepeda motor menjual balonnya. Nah, ini setelah tadi produksi membuat barang atau jasa, sekarang yang kedua kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa. Nah, selanjutnya apa ya? Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan memakai barang dari hasil kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan konsumen. Contoh, 1. Seorang anak membeli nasi kuning di pinggir jalan untuk dikonsumsi saat istirahat di sekolah. 2. Seorang anak memakan snack yang dijajakan di dekat sekolahnya. 3. Berobat ke dokter. 4. Ibu belanja sayur ke pasar. Nah, jadi yang ketiga itu konsumsi. Kita ulang, yang pertama itu kegiatan produksi, kegiatan membuat barang atau jasa. Yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Dan yang ketiga adalah konsumsi, kegiatan untuk memakai barang atau jasa dari kegiatan produksi. Nah, ini dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini saling berkesinambungan, saling berhubungan, ya. Kalau orang yang menjadi pembuat produksi itu disebut produsen. Lalu kalau distribusi, orang pelaku distribusi disebut distributor. Lalu orang yang pelaku konsumsi disebut konsumen. Oke, sampai sini semoga ada bayangan ya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Nah, lalu di sini ada contoh kegiatan ekonomi dari produksi sampai konsumsi. Nah, ini ada gambar produksinya adalah petani. Petani yang sedang menanam padi. Padi ini adalah bahan baku makanan pokok dari warga Indonesia. Bahkan banyak yang menganggap bahwa jika kita belum makan nasi, kita belum makan. Padahal sudah makan bakso, sudah makan somai, sudah makan mie ayam. Tapi orang Indonesia menganggap belum makan jika belum makan nasi. Siapa yang seperti itu? Ayo. Oke, tadi petani di sawah ya, menanam padi. Selanjutnya, yang kedua, distribusi. Nah, ketika petani panen menghasilkan padi yang banyak ya, lalu akan ada kegiatan distribusi, penyaluran beras oleh siapa ya? Oleh penjual beras. Nih, karung-karungnya banyak bertumpuk-tumpuk. Lalu apalagi ya? Masih sama, disalurkan oleh mobil truk ke pembeli nantinya. Nah, pembelinya di sini ada gambar seorang nenek yang sedang membeli beras. Ketika sudah dibeli berasnya, lalu dinanak, dimakan bersama keluarga. Ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, agar kita menjadi sehat. Karena makan kita harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Oke, sampai sini semoga lebih lengkap lagi dipahaminya.
Nah, terakhir yaitu ada tugas. Nah, tugasnya membuat 5 kegiatan contoh ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ditulis di buku, tulis PJJ ya, kemudian difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Ditunggu sampai pukul 9 malam. Tapi jika sudah selesai sebelum waktu tersebut, harap segera langsung dikirim ya. Barakallahu, semoga Allah Ta'ala memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Kiranya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran untuk menonton videonya. Semoga ada ilmu yang bisa didapat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah yang kata diucapkan oleh Pak Fadil. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beristighfar, astaghfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sampai berjumpa lagi. Semoga sehat selalu dan Allah lindungi selalu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.